Paman Shen dan Bibi Su. Saya datang untuk membatalkan pertunangan. Xian Nuan, apakah ada yang salah dari kami? Silakan katakan saja. Paman yang akan memutuskan untukmu. Tidak, sekarang adalah masyarakat baru. Menikah dengan cara dijodohkan. Saya dan Kak Mingxuan sudah tidak bertemu selama lebih dari 10 tahun. Tidak ada perasaan satu sama lain. Menikah dengan terpaksa tidak menguntungkan siapapun. Xiao Nuan benar. Sekarang semua orang menganjurkan cinta dan pernikahan yang bebas. HMPH, saya juga belum pernah melihat orang-orang yang bebas itu hidup dengan baik. Tidak ada perasaan yang bisa dikembangkan. Kau memberi Mingxuan sebuah kesempatan. Xiang Nuan, kamu seorang gadis. Bagaimana bisa dengan muka tebal datang untuk memaksa menikah? Anak durhaka, jangan sekali lagi kau berani bicara sembarangan. Saya pasti tidak mungkin menikahinya. Jika kalian memaksa saya untuk kembali ke rumah ini, saya tidak akan pulang lagi. Untuk Paman Shen, menghukum anak harus dilakukan sejak dini. Mingxuan cepat lari, kamu akan mati. Ah! Kamu punya hak apa untuk mengatakan tidak menikah? Perjanjian pernikahan ini membuatmu menjadi menantu yang tinggal di rumah istri. Bahkan orang-orang di Hong Kong pun tidak menganggapmu. Saya tekankan sekali lagi. Saya datang untuk membatalkan pertunangan. Kalau kamu datang sedikit terlambat, pernikahan ini sudah dibatalkan. Hanya sedikit luka. Sekali lagi lihat, semuanya akan hilang. Kamar di lantai 2 adalah yang terbesar. Cepat bereskan untuk tinggal di Hong Kong. Tidak perlu merepotkan Paman Shen dan Bibi Shen. Saya akan pergi sekarang. Jangan pergi. Kau gadis kecil baru pertama kali keluar rumah, tidak tahu jalan. Betapa berbahayanya, lebih baik tinggal di rumah. Aku sudah mengikuti kakek sejak kecil. Mendaki gunung dan menyeberangi lembah untuk memeriksa pasien di berbagai desa. Aku bahkan pernah tidur di sarang serigala. Kota ini dipenuhi orang-orang. Bahaya apa? Kamu kan masih harus belajar di sekolah malam SMA. Itu harus mengurus sertifikat ujian militer. Masih harus mendapatkan pendaftaran. Tinggal di rumah lebih mudah diatur. Aku akan mencarikanmu pekerjaan lagi. Sekolah malam itu tidak mudah untuk masuk. Dengan surat keterangan kerja, akan lebih mudah. Kalau begitu, aku akan tetap tinggal dengan muka tebal. Semua ini adalah untuk kehangatan kecilku. Kamu dan Mingxuan tidak memiliki takdir untuk menjadi suami istri. Nanti aku akan menganggapmu seperti putriku dan menyayangimu. Anda tenang saja. Saya akan bergaul dengan Kak Mingxuan dengan baik di masa depan. Kita semua baik-baik saja. Kita semua baik-baik saja. Bibi, jangan bergerak. Tiduran saja. Jadi lebih nyaman. Xiao Nuan, kamu benar-benar hebat. Saya nanti akan menjadi dokter besar. Semua ini hanya hal kecil. Xiao Nuan, tempat menarik di Beijing banyak sekali. Biarkan Mingxuan membawamu jalan-jalan. Sekolah saya masih ada urusan. Kamu tidak bisa sehari saja tidak membantahku. Tidak bisa hidup, ya. Paman Mingxuan hanya bercanda kok. Dia sudah bilang padaku sebelumnya bahwa kita pergi duluan ya. Jangan buat wajah seperti itu. Aku juga tidak suka padamu. Paman dan Bibi sudah tua. Kita yang muda sebaiknya menghormati yang lebih tua. Bersikap baiklah meskipun berpura-pura. Setelah saya tahu, saya akan bekerja sama denganmu. Seseorang pingsan. Jika terkena panas, segera bawa ke tempat yang sejuk. Ada perbedaan antara pria dan wanita. Aku ingin menghangatkanmu, gadis ini. Menolong orang sama pentingnya dengan nyawa. Sayang sekali kamu masih mahasiswa tapi tidak mengerti hal sepele ini. Menolong orang sama pentingnya dengan nyawa. Sayang sekali kamu masih mahasiswa tapi tidak mengerti hal ini. Kakek, tolong pergi ke seberang dan belikan saya semangkuk teh dingin. Baiklah, tunggu sebentar. Semua orang menjauh, jangan berkumpul di sini. Bibi sudah datang, sudah datang. Teman-teman, teman-teman.
Sudah bangun, sudah bangun. Jangan bicara dulu. Ini air kacang hijau, minumlah perlahan. Bisa meneguk sesuatu. Ini sudah sembuh. Nona, kamu mengerti tentang kedokteran, kan? Saya adalah dokter sekolah di Universitas Huaking. Sekolah kedokteran sedang membuka lowongan. Apakah kamu ingin mencoba? Saya mengerti ilmu kedokteran. Tapi bagaimana kamu membuktikan bahwa kamu dari Huking? Zhang sebagai dokter sekolah tidak bisa. Dia bahkan tidak lulus SMA, bagaimana bisa menjadi dokter sekolah? Tidak bisa jadi dokter sekolah, bisa jadi petugas kesehatan. Anak muda jangan berpikir terlalu sempit. Dia adalah mahasiswa jurusan hukum di Huking. Bisa berikan saya bukti bahwa kamu sudah tenang. Tenang, kamu juga tenang. Kakek saya adalah seorang dokter desa. Saya sudah membantu sejak kecil. Semua yang seharusnya akan baik-baik saja. Ayo ikut aku ke rumah sakit sekolah untuk menguji kemampuanmu. Jika lulus, akan diterima bekerja. Saya benar-benar menemukan harta karun. Tuan Xiao Nuan, dasar kamu lebih kuat daripada banyak siswa profesional lainnya. Kakek saya adalah dokter desa di desa Taoyuan. Saya sudah mulai membantu sejak saya berusia 8 tahun. Tuan Xiao Nuan, selamat atas pekerjaan barumu. Tapi aturan tidak bisa dilanggar. Kamu tidak memiliki gelar di bidang kedokteran kota. Hanya bisa bekerja sebagai asisten dokter sekolah. Apakah kamu bisa menerimanya? Yang penting ada bukti resmi untuk bekerja. Ini kamu tenang saja. Saya akan segera meminta seseorang untuk membuatkannya untukmu. Terima kasih Zhang Xiaoyi. Kamu kan sudah bekerja di rumah sakit sekolah, Xiao Nuan. Nanti di sekolah kita berpura-pura tidak saling mengenal. Jangan harap orang lain tahu bahwa aku berterima kasih padamu. Mengenalmu bukanlah hal yang bisa membanggakan keluarga. Aku juga melakukan ini untuk kebaikanmu. Kalau kamu sudah selesai bicara, silakan minggir. Saya masih harus mendaftar di sekolah malam. Kamu belum pergi juga. Ini adalah depan rumah sakit sekolah. Kalau ada yang melihat kita berbicara. Kalau begitu, aku bisa mulai menyebar rumor. Shen Yusuan bersikeras mengejar saya dengan cara yang sangat memalukan. Kamu, HMPH, kecil sekali, aku masih bisa mengurusmu. Cepat panggil orang. Haha. Ha. Mundur. Tiga pria besar mengintimidasi seorang gadis. Orang tua kalian tahu tidak? Yo, datang lagi satu yang lebih cantik. Nenekmu tentu saja cantik. Saya benar-benar merasa tidak enak menangkap mereka. Jangan lari-lari lagi. Tuan Xiao. Kami baik-baik saja. Cepat tangkap tiga preman itu. Kalian berdua benar-benar berani sekali. Kakak baik, tanganmu terluka. Aku akan mencarikanmu plester dulu. Tunggu sampai ayahku kembali, biar dia melihatmu dengan baik. Kamu tidak tahu, ayahku tidak perlu repot-repot. Tian-Tian, apakah kamu seorang desainer pakaian? Kamu bisa melihatnya. Saya selalu ingin memiliki merek pakaian sendiri. Sayangnya keluarga tidak mendukung. Pakaianmu sangat istimewa dan cantik. Jika saya mengeluarkan uang, apakah kamu mau mencoba membuka lapak kecil dulu? Jika kamu menghasilkan uang, bagi hasilnya denganku. Saya mau. Aku biarkan kamu yang mengambil bagian besar. Baiklah, kita sepakat. Salep ini wangi obatnya sangat kuat. Resep turun-temurun keluarga saya. Saya datang ke Beicheng hanya untuk ujian sekolah kedokteran. Kamu harus bertemu ayahku hari ini untuk belajar kedokteran. Ayah,
Kepala sekolah hari ini menyelamatkan saya. Lihat plester ini. Resep ini masih ada hubungannya dengan keluarga Su. Kakek saya adalah dokter tradisional tua dari desa Taoyuan, Siang Kingsan. Cucu dari Siang Kingsan. Desamu itu terpisah oleh 2 gunung. Saya pernah pergi ke desa untuk melakukan pemeriksaan sebelumnya. Saya pernah mendengar nama kakekmu. Nak, sudah berapa lama kamu belajar kedokteran? Sejak kecil sudah belajar. Sekarang bekerja sebagai petugas kebersihan di rumah sakit sekolah Huking. Saya baru saja mendaftar di sekolah malam SMA dan saya ingin masuk ke universitas kedokteran. Bagus sekali, punya semangat. Nanti kalau ada waktu datanglah ke manajemen medis saya. Saya akan menjelaskan teori pengobatan tradisional Tiongkok dari sistem ini. Dasarmu bagus, jangan sia-siakan. Bagus sekali apa yang diajarkan kakekmu. Sejak kecil berlatih bersama. Kakek bilang untuk berobat harus punya tenaga. Mendaki gunung dan melewati lembah sambil membawa obat-obatan. Kakekmu adalah orang yang paham. Ayo kita bekerja sama. Latihan selesai, ayo makan sarapan. Siang Nuan, aku sudah merebus 2 butir telur untukmu. Terima kasih, Bibi. Zhang Xiaoi ini adalah yang ke-8 hari ini. Cuacanya terlalu panas. Begini terus bukan solusi. Apa ide kamu? Saya punya resep untuk menyegarkan diri. Silakan dilihat. Biayanya sangat rendah. Rebus 1 panci besar di depan pintu agar siswa bisa minum gratis. Dapat mencegah terjadinya heat stroke. Resep ini bagus. Kamu tulis catatan, aku tanda tangani untuk dilaporkan. Teh ini benar-benar enak. Setelah minum selama 2 hari, saya tidak terlalu terkena panas lagi. Itu guru yang menyeduh teh. Kakak pasti adalah petugas kebersihan yang baru datang. Cantik dan bisa membuat teh. HMPH, apa yang begitu istimewa? Siapa yang tidak bisa menyeduh teh? Kalau begitu, kamu buat 1. Resep ini kabarnya adalah warisan keluarga. Pimpinan sekolah semua memberikan pujian. Apakah Zhang Xiaoi ada? Zhang Xiaoi pergi ke dinas kesehatan untuk rapat. Ada yang tidak nyaman. Tidak ada yang tidak nyaman. Saya hanya ingin bertanya. Siapa yang bertanggung jawab atas teh penyegar itu? Itu adalah saya yang mengeluarkannya. Disetujui oleh Zhang Xiaoyi. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Saya hanya merasa. Seseorang yang bahkan tidak lulus dari sekolah menengah. Siapa yang tahu apakah resep yang diberikan ada masalahnya? Kalau sampai muridnya jadi sakit, siapa yang bertanggung jawab? Apakah kamu sudah minum? Minum. Jadi, apakah kamu minum sampai sakit? Jika ada masalah setelah minum, silakan datang ke rumah sakit sekolah kapan saja. Saya yang bertanggung jawab padamu. Sekarang tolong beri jalan. Saya ingin mendaftar bahan obat. Saudara ini, kamu mencari siapa? Tidak ada masalah. Tadi terjadi apa? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ada yang peduli dengan keamanan pemeriksaan musim panas. HMPH, penyegaran musim panas dipromosikan di seluruh sekolah. Kepala sekolah memuji secara langsung. Mulai besok, setiap kantin akan menyediakan titik layanan. Kau sudah jadi terkenal. Siang Nuan, hahaha. Ming Xuan, kamu tidak main bola. Ah. Ming Xuan, kamu tidak bermain bola. Kalian semua bisa menggerakkan kaki. Sakit. Tidak bisa bergerak. Jangan gerakkan dia. Ayo ke rumah sakit kampus. Rekomendasikan untuk membawa kursi roda. Aku pergi. Harus diambil foto ronsen. Kemungkinan ada retak tulang. Pertama, kompres dingin untuk mengurangi bengkak. Kemudian bawa ke rumah sakit besar untuk röntgen. Kompres es dengan kantong es selama 20 menit.
Tunggu 10 menit sebelum mengompres lagi. Terima kasih. Kamu adalah asisten dokter sekolah yang baru, kan? Aku sudah mendengar banyak teman sekelas menyebutmu. Kamu tenang saja berbaring dan jangan bergerak. Ming Xuan, ini bukan yang dari rumahmu. Ming Xuan ini bukan yang ada di rumahmu. Zheng Hui, istirahatlah dengan baik. Saya memberitahu keluargamu. Kalian kenal? Tidak kenal. Siang Nan, bolehkah aku bertanya sesuatu padamu? Aku ingin bertanya, apa sebenarnya hubunganmu dengan Shen Ming Xuan? Itu ada hubungannya denganmu. Saya adalah teman sekelasnya. Sebagai teman sekelas, saya rasa perlu mengingatkanmu. Kamu dan dia bukan orang dari dunia yang sama. Sudah selesai berbicara. Jangan kira tinggal di rumah Shen. Hanya kamu yang tertarik pada Shen Ming Xuan. Kau pergi cari dia. Kalau kamu ada masalah dengan aku, silakan saja. Tetapi, jangan cari masalah di wilayah rumah sakit kampus ini. Ini adalah tempat untuk berobat. Pergi main cemburu dan sifat kekanakanmu di rumahmu sendiri. Zhang Xiaoli, saya ingin menyampaikan sebuah masalah. Katakan kepada asisten dokter sekolah, Siang Nuan. Dia bahkan tidak lulus dari sekolah menengah. Namun di rumah sakit sekolah dia merawat luka siswa. Kemarin dia bahkan membalut seorang siswa. Apakah ini bukan pelanggaran prosedur? Kamu sudah selesai berbicara. Baiklah, saya akan menjawabmu. Semua tindakan Siang Nuan, semua dilakukan di bawah pengawasan dokter sedang bertugas. Setiap item memiliki tanda tangan dan arsip. Kamu mau melihatnya sendiri. Saya hanya peduli dengan keamanan medis di sekolah. Jika benar-benar peduli, nanti kalau pingsan karena panas, jangan minum teh penyegar yang direbus oleh Siang Nuan. Dokter He ini sepupu saya, kami ingin berobat. Silakan duduk dan antre untuk berobat. Tidak ada pengobatan, silakan kembali. Bukan Dokter He, kami ingin belajar kedokteran dengan berguru. Tidak menerima murid, silakan pulang. Dokter He, sepupu saya benar-benar tulus. Ini adalah hadiah pertemuan. Saya bilang tidak mau menerima. Hamba, kamu adalah orang yang membuat keributan di rumah sakit sekolah waktu itu. Keluar. Apa yang begitu hebat? Seorang yang membuka klinik kecil berlagak seperti apa? Apakah belakangan ini kamu merasa selalu haus? Minum berapa banyak air pun tidak membuat haus reda. Itu urusanmu apa? Dan juga mudah marah. Mata kuning. Pagi-pagi bangun dengan rasa pahit di mulut. Saya sarankan kamu pergi ke rumah sakit untuk memeriksa hati dan empedu. Ini bukan masalah sepele. Dokter He, cepat lihat ini. Orang-orang yang tidak berhubungan dengan rumah sakit juga bisa memberikan pengobatan. Guru, saya menilai dari warna wajah dan lidah. Dia tidak salah. Putih mata kamu menguning. Itu adalah tanda-tanda khas dari kelembapan dan panas di hati dan empedu. Gadis itu dengan baik hati mengingatkanmu. Jangan anggap remeh, segera pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan menyeluruh. Jangan biarkan menjadi masalah besar. Bagaimana kamu bisa melihatnya barusan? Wajah pucat kuning. Lidah berwarna kuning dan lengket. Napak berat ditambah dengan emosi yang mudah marah. Kemungkinan besar ada panas di hati dan empedu. Kakek saya pernah mengajarkan saya. Meskipun saya masih jauh dari hebat, hebat tetap hebat. Merendahkan diri untuk apa? Tian-Tian hari ini menambah hidangan. Kenapa? Untuk ayahmu, aku mendapatkan murid yang baik. Apa yang kamu tunggu? Masuk dan sajikan teh. Hari ini adalah hari besar kamu untuk menjadi murid. Harus dipakai agar terlihat lebih bagus. Baju ini aku buat sendiri dan belum pernah dipakai. Kamu punya tubuh yang bagus, pasti bisa mengenakannya dengan baik. Ini terlalu cantik. Tunggu, saya biasanya tidak sering memakai rok. Coba saja, dengan penampilanmu pasti terlihat bagus mengenakan gaun. Kakak manis, sepupuku datang. Kak, ini sahabat terbaikku, Siang Nuan. Siang Nuan ini sepupuku, Cheng Wu.
mahasiswa pascasarjana jurusan arsitektur Universitas Huaking. Halo Siang Nuan. Ah, selamat datang. Kamu sudah dewasa. Siang Nuan adalah murid baru saya. Mulai sekarang kita adalah keluarga sendiri. Oh baik, itu saya pergi membantu ibu guru memasak. Siang Nuan, terima kasih sudah memberikan uang padaku. Kalau tidak, saya juga tidak tahu kapan bisa buka usaha. Tapi apakah kita akan rugi uang? Setiap hal yang dimulai harus dilakukan dengan keyakinan. Kita pasti tidak akan rugi. Akan mendapatkan keuntungan besar. Kamu bahkan sengaja mengganti gaunnya. Siang Nuan, gaunmu ini bagus sekali. Beli di mana? Desainnya unik dan dibuat sendiri. Hanya beberapa ini saja. Kalau sudah terjual, saya bisa coba tidak? Di sini adalah. Kami juga ingin mencoba. Kami juga harus mencoba. Tapi semuanya bisa dicoba. Satu persatu, perlahan-lahan. Jangan terburu-buru. 35.445 Hong Kong. Kita sudah menghasilkan hampir $50. Modal semakin mencukupi. Kita akan membeli lebih banyak kain saat kembali. Membuat lebih banyak model. Perempuan dapat menopang setengah langit. Kalian benar-benar hebat. Mahasiswa unggulan jurusan arsitektur. Kamu nanti harus mendesain tampilan untuk kami. Tidak bisa memanggilmu kakak tanpa alasan. Tenang saja, desain gratis. Garansi seumur hidup. Kak, kamu memang pandai memanfaatkan situasi. Hahaha. Guru saya melaporkan petugas kebersihan rumah sakit sekolah Siang Nuan. Dia tidak memiliki gelar medis yang sah. Namun dia sedang memberikan perawatan medis kepada siswa. Termasuk praktik medis tanpa izin. Guru, saya melaporkan petugas kesehatan di rumah sakit sekolah Siang Nuan. Dia tidak memiliki gelar medis resmi. Namun dia melakukan perawatan medis pada siswa. Termasuk dalam praktik medis tanpa lisensi. Apakah ada bukti? Saya pergi ke rumah sakit kampus. Saya melihat dia membalut obat untuk siswa dengan mata kepala sendiri. Dan teh penyegar yang dia buat itu. Siapa yang tahu apakah resepnya ada masalah? Kalau ada masalah, siapa yang bertanggung jawab? Baik. Saya akan mengirim orang untuk memverifikasi. Ini adalah salinan sertifikat praktik dokter desa Siang Nuan. Ini adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Puskesmas Desa Taoyuan. Bukti pengalaman praktik medis selama 5 tahun. Ini adalah Dinas Kesehatan Distrik. Pendaftaran catatan petugas kesehatan dasar yang dilakukan. Ini adalah catatan kerja dia di rumah sakit universitas. Semua tindakan dicatat dengan jelas oleh tenaga medis pendukung. Setiap catatan memiliki tanda tangan dokter sedang bertugas. Ini adalah persetujuan untuk pemeriksaan rumah yang mendinginkan. Kantor kepala sekolah dan bagian logistik sudah menandatangani. Semua bahan lengkap, operasi sesuai aturan. Semua pekerjaan Comrade Siang Nuan berada dalam batas yang ditentukan. Tidak ada masalah. Manajemen rumah sakit sekolah juga sangat teratur. Terima kasih atas kerja keras Dr. Zhang. Xiao Nuan. Apakah kamu tahu siapa yang melaporkanmu? Tahu sih, tapi itu tidak penting. Kau memang berpikir dengan lapang. Saya punya cara untuk mengurusnya. Kau sebenarnya tidak acuh. Semua sudah ada di depan saya. Kalau tidak membalas sekarang, dia mengira aku suka dipukul ya. Kamu bilang kita bertemu. Saya telah merangkum beberapa model yang paling laris di toko. Gadis muda suka yang memiliki pinggang yang terdefinisi. Wanita berusia 30-an suka gaun alain. Kamu benar-benar mendengarkan atau tidak? Mendengarkan tentang gaun alain dan pinggang yang ramping. Siang Nuan, kamu tidur berapa jam dalam sehari? Cukup-cukup untuk apa cukup? Siang bekerja di rumah sakit kampus, malam kuliah di sekolah malam. Ayo berjualan di akhir pekan. Masih harus pergi ke klinik untuk belajar kedokteran dari ayahku. Kamu itu seperti besi yang tak tergoyahkan. Tian-Tian, apakah kamu tahu berapa banyak orang di desa kita? Sekitar 2.000 lebih. Hanya ada satu puskesmas dan satu dokter tua. Itu adalah kakekku. Dia tahun ini berusia 72 tahun.
Di desa ada orang yang sakit. Harus melewati 2 gunung untuk sampai ke puskesmas desa. Saat saya kecil, saya pernah melihat seorang ibu melahirkan mengalami pendarahan hebat. Itulah sebabnya jalan terlalu jauh sehingga tidak bisa diselamatkan. Jadi saya tidak bisa lambat. Saya akan belajar lebih cepat agar bisa pulang lebih awal. Mimpimu adalah menjadi desainer pakaian. Mimpiku adalah, biarkan orang-orang di desaku tidak kesulitan lagi untuk berobat. Mimpimu akan terwujud. Mimpiku juga akan terwujud. Tentu saja akan. Bukankah kamu sudah mulai mewujudkannya? Kita sudah mengambil langkah pertama dengan usaha kita. Lalu langkah pertamamu bagaimana? Langkah pertama sudah diambil. Guru rumah sakit sekolah malam. Selanjutnya adalah ujian masuk perguruan tinggi. Saya pasti akan lulus ujian. Ini adalah semua kain yang saya kumpulkan. Daftar pemasok dan harga. Nanti kita bisa menghasilkan lebih banyak uang dan menyewa sebuah toko kecil. Aku yang desain, kamu yang urus keuangan. Nanti kalau aku sukses, kamu jadi pemegang saham. Nanti jangan mengeluh kalau aku terlalu ketat mengaturmu. Aku justru berharap kamu mengawasi aku. Hahaha. Xiao Nuan. Bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Hujannya deras. Kau sebaiknya pakai 1 lapisan lagi dan bawa payung agar tidak basah. Kalau kamu bagaimana? Aku masih ada topi, naik sepeda cepat tidak masalah. Orang ini. Kamu datang lagi, bagaimana? Bilang pada Tian-Tian bahwa hari ini kamu terus-menerus bekerja tanpa henti. Tidak sempat makan malam. Chen Yuan, kamu tidak perlu seperti ini. Aku sudah bilang selama masa persiapan ujian, aku tidak akan membahas soal perasaan. Saya kan tidak sedang berbicara tentang itu. Aku hanya membawakanmu semangkuk sup, jangan merasa tertekan. Terima kasih, ayo kita pulang. Di jalan habiskan supnya dan langsung tidur di rumah. Kamu masih harus kerja pagi besok. Chen Yuan, mengapa kamu begitu baik padaku? Karena kamu pantas mendapatkannya. Semua pakaian ini kamu buat sendiri. Ini adalah gaya yang saya desain. Kainnya juga saya pilih. Juga saya yang menjahitnya. Kamu pernah belajar desain pakaian? Saya belajar sendiri dengan membaca banyak majalah mode. Juga telah membongkar banyak penelitian yang tulus. Saya adalah wakil kepala pabrik King Fang. Nama saya Zhao. Pabrik kami sedang mencari desainer muda untuk berkolaborasi, mengembangkan seri baru, ditujukan untuk wanita usia 20-30 tahun. Apakah kamu tertarik untuk berbicara? Bicaralah. Ada, hahaha. Kamu bawa beberapa desain yang paling kamu suka minggu depan pada hari Rabu. Datang ke pabrik untuk mencariku. Ini adalah alamat pabrik. Hong Kong. Kamu sudah mendengarnya. Seseorang ingin mengajak saya bekerja sama. Kau sudah mendengar bahwa kau akan menjadi desainer yang terikat kontrak. Belum ada kepastian sama sekali. Apakah ini benar? Dia mengarah pada Nuan. Itu adalah hasil kerja kerasmu sendiri. Saya adalah desainer pakaian. Di lembah ini tidak ada orang, jangan teriak lagi. Aku akan berteriak agar seluruh dunia tahu. Xiao Nuan, apa yang kamu pikirkan? Saya sedang berpikir untuk membangun sebuah gedung di desa Taoyuan di masa depan. Puskesmas baru, 2 lantai. Di lantai bawah terdapat ruang pemeriksaan dan apotek. Lantai atas adalah ruang perawatan. Di depan rumah ditanam bahan obat. Di belakang rumah menanam sayuran. Dengan cara ini, warga desa tidak perlu mendaki 2 gunung untuk berobat. Kamu menggambar apa? Puskesmasmu. Tunggu sampai aku menjadi arsitek terkemuka. Aku akan merancangnya sendiri untukmu. Jangan 2 lantai. Aku akan membangunkanmu 3 lantai. Lantai dasar klinik, ruang perawatan di lantai 2. Lantai 3 adalah ruang kerja dan laboratoriummu seorang diri. Itu akan menghabiskan berapa banyak uang? Jangan khawatir, gunakan biaya desain saya sebagai pengganti. Lalu aku bagaimana? Kak, kamu mau desain apa untukku?
Aku akan merancang pusat perbelanjaan pakaian teramai di kota utara untukmu. Lantai 1 hingga 3 adalah toko milikmu. Lantai atas adalah studiomu. Arah cahaya dari jendela besar yang paling baik. Ini adalah apa yang kamu katakan. Kau jadi saksi, Siang Nuan. Saya akan menjadi saksi. Anak muda memang hebat. Dulu ketika saya muda, saya juga ingin membuka rumah sakit besar. Sekarang dengan murid seperti Siang Nuan, saya sudah merasa puas. Guru, di masa depan saya akan memiliki puskesmas. Nama Anda juga ada di papan nama. Haha, baiklah. Kalau begitu, kamu harus lulus ujian masuk fakultas kedokteran terlebih dahulu. Aku pasti harus masuk ke universitas kedokteran terbaik. Aku dan Tian harus menjadi desainer pakaian terbaik. Saya anggota pasti harus menjadi arsitek terkemuka. Lalu membangun pusat perbelanjaan pakaian untuk Tian. Membangun rumah sakit desa untuk Siang Nuan. Memberikan kalian berdua masa depan yang paling hebat di dunia. Belum tidur segera. Ada urusan. Belakangan ini ada beberapa desas-desus di sekolah, mengatakan bahwa petugas kesehatan di rumah sakit sekolah dekat dengan anggota jurusan arsitektur. Lalu, Sian Nuan, bukankah kamu bilang tidak membahas perasaan selama masa pendaftaran? Shen Mingxuan yang pertama. Siapa yang dekat dengan saya itu urusan saya sendiri. Kedua, Cheng Yuan adalah keponakan guru. Kakak sepupu yang manis. Kita wajar dekat dalam satu lingkaran. Ketiga, kamu bertanya padaku dengan status apa? Aku hanya peduli padamu. Kamu tinggal di rumahku. Aku harus bertanggung jawab padamu. Pernikahan sudah dibatalkan. Kamu tidak perlu bertanggung jawab atas diriku. Kalau kamu tidak ada urusan lain, aku pergi tidur. Jadwal pagi besok. Kamu tidak takut orang tuaku mendengar gosip-gosip ini? Paman dan bibi bukanlah orang yang mudah terpengaruh oleh desas-desus. Lagi pula selama ada yang tidak banyak bicara, mereka tidak akan tahu. Seri kemeja dengan pinggang ini. Bisakah biaya bahan dikurangi? Saya sudah menghitungnya. Dengan menggunakan kain katun murni yang terakumulasi di pabrik, biaya bisa turun 30%. Sedikit menyesuaikan leher dan lengan pada model. Jadi bisa dijual sebagai model baru. Apakah kamu bisa membuat pola sendiri? Saya bisa. Saya membawa contoh pakaian dan uang untuk menunjukkan padamu. Jahitan rapi. Modelnya cukup bagus. Kamu belajar dari siapa? Belajar mandiri. Membongkar puluhan pakaian jadi ditambah dengan pemikiran sendiri. Masa percobaan selama 3 bulan. Setiap bulan menyerahkan 10 desain. Persentase pengiriman karya yang diminta di atas 70%. Gaji pokok tidak tinggi tetapi ada komisi untuk setiap karya yang diterima. Mau atau tidak? Kerja. Siang Nuan, saya sudah menandatangani masa percobaan selama 3 bulan. Jangan terlalu bersemangat, jangan terlalu bersemangat. Tanda tangani saja sudah cukup. Malam ini ajak anggota lainnya. Aku yang traktir, ayahku yang bayar. Hari ini kamu adalah bintang utama. Rumah sakit sekolah itu, Siang Nuan, belum lulus SMA. Juga tidak tahu bagaimana dia bisa masuk ke sini. Seriusan, tentu saja itu benar. Salah satu teman saya melihat langsung dia bahkan tidak mengerti dasar-dasar farmakologi. Jadi dia akan menyeduh teh. Juga tidak tahu apa cara yang digunakannya. Ling Jing teman sekelas. Kamu bilang aku tidak lulus SMA itu benar. Saya sedang belajar di sekolah malam untuk SMA. Tahun depan akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Kamu bilang aku tidak mengerti farmakologi. Kakek saya adalah dokter desa generasi ketiga di desa Taoyuan. Saya mulai belajar kedokteran sejak usia 8 tahun. Sertifikat praktik dokter desa saya. 5 tahun pengalaman praktik medis. Pergi ke dinas kesehatan untuk pengarsipan. Semua diarsipkan di institusi pendidikan. Bisa dicek kapan saja. Kamu ingin pergi melihatnya sekarang.
Saya tidak mengatakan bahwa kamu mengatakan saya menggunakan cara-cara tertentu. Tolong jelaskan dengan jelas. Apa sih taktik yang saya gunakan? Jika tidak di depan begitu banyak teman sekelas. Kau menyebarkan fitnah dan mencemarkan nama baik. Apakah saya harus meminta maaf? Aku hanya bercanda, tapi kamu tidak bercanda. Kau melaporkan ke tim penyelidik sekolah terakhir kali. Hasilnya sudah keluar. Semua tindakan saya sesuai dengan peraturan dan hukum. Lin Jing, jika kau masih melakukan ini lagi, saya akan langsung menempuh jalur hukum. Saya mendengar kamu menghadapi Lin Jing secara langsung di papan pengumuman. Dia sekarang menyebarkan fitnah di depan umum. Aku sudah sabar terlalu banyak kali. Apa yang kamu lakukan itu benar. Saya ingin membicarakan hal yang serius denganmu. Bulan depan pergi ke dinas kesehatan. Ada pelatihan untuk petugas kesehatan dasar. Selama 3 hari, aku sudah mendaftarkanmu. Benar-benar. Sertifikat pelatihan dapat dihitung sebagai jam pendidikan lanjutan. Nantinya kamu akan masuk universitas. Mendapatkan sertifikat profesional sangat berguna. Zhang Xiaoi, sejak hari pertama saya masuk rumah sakit sekolah, Anda sudah membantu saya. Saya pasti akan belajar dengan baik. Xiang Nuan, kamu adalah gadis yang paling rajin yang pernah aku temui. Dengan tingkat kerja kerasmu, kemungkinan terburuk dalam hidupmu juga hanya terlambat menjadi hebat. Tapi kamu tidak akan. Anak, kamu akan berhasil. Teman-teman, pelatihan petugas kesehatan dasar kita hari ini resmi berakhir. Sekarang saya akan memberikan sertifikat pelatihan kepada teman-teman yang telah lulus. Siapa yang bernama Xiang Nuan? Saya di sini khususnya. Jangan puji siswa Xiang Nuan. Dia adalah yang terbaik di antara kelompok pelatihan ini. Satu-satunya yang mendapatkan nilai sempurna. Semua orang bertepuk tangan. Kepada siswa Xiang Nan, masa depanmu sangat cerah. Ini adalah topik untuk proyek kelulusan saya. Pusat Kesehatan Desa. Kamu lihat. Ini adalah peta topografi desa Taoyuan. Aku pergi ke kabupaten untuk mencari peta yang digambar sendiri oleh pemerintah kabupaten. Tanah datar ini bergunung di belakang, menghadap air di depan. Berjarak 15 menit berjalan kaki dari desa. Kondisi fondasi bagus. Membangun 2 lantai sudah lebih dari cukup. Kau benar-benar memilih desa Taoyuan sebagai tempat untuk kepiting biru. Benar-benar akan membangun rumah sakit yang nyata di masa depan. Ini adalah draft pertama. Cheng Yuan, kamu tahu kenapa aku tidak berpacaran? Tahu kamu harus ujian masuk universitas dan tidak bisa terbagi perhatian. Lalu kenapa kamu masih baik padaku seperti ini? Karena aku baik padamu, bukan karena ingin membuatmu jatuh cinta padaku. Saya benar-benar merasa bahwa apa yang kamu lakukan itu berharga. Saya juga ingin memberikan kontribusi. Tunggu sampai aku lulus, aku akan jadi pengunjung pertamamu. Sepakat. Xiang Nuan, tunggu sebentar. Guru, saya menjawab soal yang mana yang tidak baik. Kamu menjawab setiap soal dengan sangat baik. Ini adalah soal ujian nasional tahun lalu. Liburan musim dingin, coba kerjakan sedikit. Musim panas tahun depan. Saya berharap bisa melihat namamu di koran. Terima kasih, Guru. Membawa kenangan dari perjalanan 100 mil yang lalu. Kenang masa lalu yang penuh kesedihan dan kejayaan. Saat remaja yang penuh semangat. Masa muda yang penuh semangat. Semangat pemuda. Menggenggam kekuasaan. Sebaiknya tinggalkan kemampuan ego. Minum sedikit teh almond. Anak ini setiap hari tidur larut dan bangun pagi. Seberat ini tubuhmu bisa tahan tidak? Kalau begitu jangan berlatih seni bela diri di pagi hari. Bibi, saya berlatih tinju dengan paman tidak hanya membuat tubuh saya lebih baik. Otak juga lebih jernih.
membawa barang jadi lebih cepat. Saya sama sekali tidak merasa berat. Penuh semangat juang. Dia sekarang berada di masa-masa krusial. Gigit gigi dan bertahanlah. Nanti akan ada hari-hari baik. Paman Shen, kita memiliki pandangan yang sama seperti para pahlawan. Hahaha. Kamu benar hahaha. Kepada teman separtai. Saya adalah Zhou Wei dari jurusan teknik mesin. Ini untukmu. Terima kasih. Saya tidak bisa hidup. Saya ingin berteman denganmu. Siswa ini. Saya bekerja di klinik sekolah pada siang hari. Bekerja di rumah sakit. Malamnya kuliah di sekolah malam. Belajar di klinik pada akhir pekan. Di waktu luang, saya juga harus membantu teman menjual pakaian. Saya tidur 5 jam setiap hari. Bahkan tidak ada waktu untuk melamun. Jangan bicara tentang cinta. Waktu untuk berteman juga harus dihitung dengan cermat. Ini tidak adil bagimu. Nanti setelah kamu ujian selesai. Setelah ujian, saya akan belajar di Fakultas Kedokteran selama 5 tahun. 5 tahun kemudian, aku akan kembali ke kampung halaman untuk membangun rumah sakit. Saya bukan menolak dirimu sebagai orang. Saya menolak semua hal yang bisa mengalihkan perhatian. Teman dari Hong Kong, kamu adalah orang terhebat yang pernah saya temui. Semoga kamu diterima di universitas. Ini sudah tertekan selama 3 tahun. Warna ini tidak pernah ketinggalan zaman. Kamu berencana untuk melakukan apa dengan itu? Gaun musim semi. Tinggi pinggang dinaikkan setengah inci. Rok menyempit. Tambahkan 1 kancing pada ujung lengan. Biaya menggunakan kain sisa bisa ditekan hingga 5.000 per potong dan dijual seharga 15.000. Bersih untung 10.000. Xiaohi. Kemeja berkerah jas yang kamu buat terakhir kali. Aku memakainya untuk minum bubur. Banyak orang datang bertanya apakah mereka melihatnya. Umpan balik pasar. Tante. Dia akan membuka merek sendiri di masa depan. Anda menyimpan kain yang bagus untuk dibuka. Saya adalah yang pertama membeli dari rumah Nuan-Nuan. Semuanya baik-baik saja. Jalan baru telah dibangun di depan desa. Traktor bisa masuk ke dalam. Uang yang kamu kirimkan telah membeli peralatan medis baru. Semua biaya buku untuk anak-anak di desa sudah dibayarkan. Bibi Zhang berkata, tunggu kamu kembali. Aku akan membuatkanmu kue bunga akasia yang paling kamu suka. Belajarlah dengan baik. Kakek masih menunggu untuk melihatmu menjadi dokter besar. Kakek, saya meraih peringkat pertama di ujian akhir sekolah malam. Saya masih belajar pengobatan Tiongkok dengan guru saya. Saya baik-baik saja di kota utara. Paman Shen dan Ibu Su menganggap saya seperti putri mereka. Tunggu saya lulus kuliah, saya akan pulang untuk menjenguk Anda. Simpan kue bunga akasia untukku. Nuan-Nuan. Siang Nuan, sudah hampir jam 10, kenapa kamu belum pergi? Guru, soal fisika ini, aku sering salah dalam menentukan arah percepatan. Bukan arah percepatannya yang salah. Kamu yang salah mengartikan arah yang benar. Objek mengalami 3 gaya. Gaya gravitasi ke bawah. Gaya normal tegak lurus terhadap bidang miring. Gaya gesek mengarah ke atas sepanjang bidang miring. Gaya resultant mempercepat secara alami sepanjang kemiringan. Jadi pertama-tama gambar diagram analisis gaya. Untuk semua masalah kinematika, analisis gaya adalah tahap pertama. Kemajuanmu dalam setengah tahun ini setara dengan kemajuan orang lain dalam 3 tahun. Jangan terlalu larut. Mengerti, Lin Jing? Kamu gagal 3 mata pelajaran semester lalu. Semester ini saya bolos lagi 20 kelas. Dalam drama, diputuskan untuk memberikanmu peringatan. Guru, Saya tahu apa yang akan kamu katakan semester lalu. Melaporkan masalah petugas kebersihan di rumah sakit sekolah itu. Sekolah sudah menyelesaikan kasusnya. Dia tidak ada masalah. Kamu sudah beberapa kali menargetkan teman sekelas. Dampaknya sangat buruk. Kepala jurusan menyarankanmu untuk merenung dengan baik. dengan alasan apa kamu menghukumku? Jelas-jelas itu adalah Siang Nuan. Semua kualifikasi Tuan Siang Nuan adalah sesuai aturan.
Dr. He mengambil murid adalah pilihannya sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Jika kamu terus seperti ini, sanksi berikutnya adalah pengawasan di sekolah. Jaga dirimu baik-baik. Siang Nuan. Ujian nasional masih berapa lama lagi? 3 bulan 12 hari. Khawatir, khawatir. Bukan takut tidak lulus. Saya takut tidak bisa masuk yang terbaik. Kamu pasti bisa lulus ujian. Kak, kenapa kamu lebih percaya diri daripada Siang Nuan? Karena saya pernah melihat dia belajar ulang. Satu hari hanya tidur 5 jam. Dia lebih rajin daripada siapapun yang belajar bahasa Inggris. Tidak ada alasan untuk tidak lulus ujian. Tidak ada alasan, muridku adalah yang terbaik. Apapun yang dilakukan pasti akan berhasil. Datang untuk menghormati kita adalah juara. Belum juga. Cepat atau lambat pasti akan terjadi. Pasti itu. Xiao Nuan, mulai hari ini kamu libur. Fokus pada persiapan ujian. Zhang Xiaoi, aku bisa mengatur semuanya. Saya bilang libur ya libur. 2 bulan ini gaji tetap dibayarkan. Kau bisa dianggap sedang cuti dengan gaji. Di dalamnya ada catatan penting dari setiap mata pelajaran. Itu adalah suamiku. Dia adalah guru di sekolah menengah 3 yang telah menyusun sesuai dengan kurikulum ujian masuk perguruan tinggi. Guru Zhang, saya bisa melakukannya. Mendapatkan nilai yang baik adalah ungkapan terima kasih terbaik untuk saya. Pergilah. Status sebagai pemuda sosial. Saya sudah berusia 21 tahun ini. Sedang belajar di sekolah malam untuk orang dewasa. Semua bahan lengkap. Di pelabuhan sebagai bukti. Kampus Universitas Huaking bagus. Tidak banyak pemuda sosial yang masuk universitas. Seperti kamu yang memiliki semua bahan lengkap, itu lebih jarang. Saya sudah mempersiapkan segalanya. Terlihat jelas. Saya akan mengurus dokumenmu. Semoga kamu mendapatkan nilai yang baik. Terima kasih. Kamu tegang. Sedikit. Aku punya sesuatu untukmu. Ini apa? Lihat setelah ujian selesai. Sekarang jangan dibuka. Ini adalah hadiah ujian yang aku berikan untukmu. Kamu yang membuatnya. Mahasiswa arsitektur harus bisa sedikit mengerjakan kayu. Siang Nuan aku sudah menunggumu. Saya tahu. Tunggu sampai ujian selesai. Aku akan memberimu jawaban yang baik. Setelah ujian selesai, aku menunggumu. Makan zongzi dan telur sebelum memanggang memiliki makna yang baik. Aku membuatkanmu seutas benang merah yang dirangkai dengan kain kecil. Sangat cerdas. Jangan panik, baca soal dengan tenang dan kerjakan soal dengan cepat. Bermain normal berarti mendapatkan skor tinggi. Ujian selesai jangan membandingkan jawaban. Ujian satu pelajaran lupa pelajaran lainnya. Fokus pada ujian berikutnya. Baik, saya ingat. Tunggu aku selesai ujian. Sudah lama menunggu, kan? Saya belum membuka kotaknya. Saya tidak terburu-buru. Sian Nuan, kesabaranku sangat baik. Ah, ujian sudah selesai, kepala sekolah juga sudah selesai, malam ini harus merayakan. Ayahku sudah memesan restoran, baiklah. Kau lepaskan aku dulu. Ujian sudah selesai, itu yang penting. Cepat pulang ke rumah. Bibi sudah memasakkanmu sup ayam. Biarkan anak itu pulang dan istirahat dulu. Siang Nuan, ketika kamu melihat surat ini, ujian nasional sudah selesai. Aku selalu ingin mengatakannya padamu. Aku suka padamu. Sejak pertama kali bertemu denganmu di rumah Tian-Tian, kau berdiri di bawah sinar matahari mengenakan gaun berwarna biru muda. Aku sudah suka padamu. Tidak perlu terburu-buru menjawabku. Aku menunggumu selama 2 tahun. Tidak masalah menunggu beberapa tahun lagi.
Kamu pergi ke fakultas kedokteran. Aku akan menjadi seorang arsitek. Aku akan bertanya padamu saat hari kelulusanmu tiba. Mau tidak mau membiarkan saya tinggal di sebelah rumah sakitmu. Membangun sebuah rumah milik kita sendiri. Anggota. Saya sudah membuka kotak Cheng Yuan. Rumah sakitnya sangat indah. Kamu tidak perlu menunggu hari kelulusanku. Saya bisa menjawabmu sekarang juga. Kau kan ada sesuatu yang ingin ditanyakan padaku. Sekarang tanya. Xiao Nuan. Apakah kamu mau? Nanti biarkan aku tinggal di sebelah rumah sakitmu. Bersedia membangun sebuah rumah milik kita sendiri. Benar-benar. Tapi ada satu syarat. Apa syaratnya? Di halaman harus ditanami bunga matahari penuh. Karena setiap kali kamu mengirimkan bunga untukku, itu selalu bunga matahari. Menanam sepetak luas. Cheng Yuan, saya akan mendaftar ke universitas kedokteran terbaik. Mungkin tidak berada di kota utara. Saya sudah menerima kota itu. Pemberitahuan penerimaan dari Institut Biologi Arsitektur telah datang. Sebenarnya kemarin saya masih ragu. Sekarang tidak perlu ragu lagi. Kapan kamu mengajukan lamaran? Hari kamu mendaftar ujian masuk universitas. Cheng Yuan, apakah kamu sudah merencanakan semuanya dari dulu? Tidak ada. Hanya merencanakan setiap kemungkinan yang ada. Kemanapun kau pergi, aku akan ikut. Besok pengumuman hasilnya. Hatiku ini terasa gelisah. Apa yang perlu dikhawatirkan? Sangat aneh jika Xiang Nuan tidak lulus ujian. Paman, Kalau tidak ada. Aku, Lao Shen, tidak salah menilai orang. Makan banyak daging akan membawa keberuntungan yang lebih baik. Besok pasti bisa mendapatkan hasil yang baik. kamu bilang aku, tapi kamu juga kan tegang. Hahaha Xiao Nuan. Kalau kamu lulus ujian, ada rencana apa? Belajar dengan baik dan menghasilkan uang dengan baik. Kemudian membangun kampung halaman. Saya maksudkan, apakah kamu berencana untuk tinggal di Beijing selamanya atau tidak? Kamu punya begitu banyak pertanyaan dari mana? Xiang Nuan harus belajar di Fakultas Kedokteran selama 5 tahun. Hal yang jauh itu kita bicarakan nanti saja. Xiang Nuan, kamu semakin stabil saat bertinju. Itu semua berkat ajaran Paman Shen. Hari ini aku ingin mengatakan sesuatu padamu tentang kamu dan Ming Xuan. Itu adalah kesepakatan yang dibuat oleh orang tua kalian saat kalian masih kecil. Di zaman itu, hal seperti ini dianggap penting. Sekarang sudah tidak populer lagi. Kau melakukan hal yang tepat dengan membatalkan pertunanganmu saat itu. Gadis harus memiliki pendapatnya sendiri. Paman Shen, aku tidak pernah menyalahkan siapapun. Ming Xuan sudah berubah dalam setengah tahun ini. Dia mulai mengerti siapa yang benar-benar baik. Tapi sudah terlambat, aku bukan membela dia. Tidak peduli bagaimana masa depan nanti. Kau selamanya adalah putri keluarga Shen. Paman Shen, Anda dan Bibi telah merawat saya dengan baik. Saya akan mengingatnya seumur hidup. Baiklah. Pergi cuci tangan dan makan. Di mana yang pertama Xiang Nuan. Juara kota. Xiang Nuan. Juara 1 kota. Ayo lari. Aku sudah tahu. Ayah benar. Bakat yang baik justru bisa menyakitkan. Siapapun tidak bisa menghentikannya. Paman Xiang Nuan mendapatkan peringkat pertama di seluruh kota. Ulangi sekali lagi, daftar merah peringkat pertama kota sudah dipasang. Muridku, Xiang Nuan, adalah juara ujian masuk perguruan tinggi. Mulai sekarang, Saya, Lao He, akan merayakan selama 100 hari untuknya. Zhang Shen, keponakanmu ini benar-benar hebat ya. Semua adalah yang pertama. Kita sudah puluhan tahun tidak ada yang menjadi juara di gang ini. hahaha bukan keponakan. Dia adalah anak angkat saya. Sejak kecil saya sudah bilang Xiao Nuan akan sukses. Aunty, kamu baru mengenal saya selama lebih dari 2 tahun. 2 tahun lebih bagaimana? 2 tahun lebih itu juga sejak kecil hahaha.
Menyesal. Aku tidak punya hak untuk menyesal. Kau memang tidak punya hak untuk itu. Tolong jangan katakan itu, bisa tidak? Minum segelas. Siehe atau Amerika Utara. Klinik medis edisi 8 tahun dari Siehe. Kalau begitu, ya ke Siehe. Anggota, apakah kamu yakin ingin pergi ke Huacheng? Saya mendapatkannya. Penerimaan resmi dari Biro Arsitektur di Huacheng memberitahukan salah satu firma arsitektur terkemuka di dalam negeri. Fokus pada desain bangunan publik. Ke tempatmu ke rumah sakit Siehe tepat 1 jalan. Apakah kamu sudah lama tahu? Mengumpulkan semua universitas kedokteran dan arsitektur di seluruh negeri. Semua kantor sudah diteliti. Hampir sama saja. Ini adalah 3 jalan yang saya catat di dekat Siehe. Di mana ada pasar sayur, di mana ada toko buku, apartemen mana yang memiliki nilai sewa terbaik. Kamu ini sungguh tidak memberi saya jalan keluar sama sekali. Tidak memberimu jalan mundur, hanya memberimu jalan. Surat penerimaan dari Universitas Kedokteran Siehe. Xiao Nuan ada di sini. Saat saya menyerahkannya kepada dia. Apakah surat pemberitahuan sudah sampai? Selamat untukmu. Terima kasih. Siang Nuan. Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Dalam 2 tahun lebih ini, aku selalu berutang padamu sebuah permintaan maaf. Ketika kamu baru datang, aku mengira kamu datang untuk memaksaku menikah. Aku sudah mengucapkan banyak kata-kata bodoh. Kemudian kamu membuktikan kemampuanmu berulang kali. Namun saya terus-menerus tidak bisa menurunkan harga diri saya. Sekarang saya mengerti, dari awal hingga akhir. Orang yang tidak sepadan adalah aku, Shen Mingxuan. Kamu tidak kurang pantas untuk siapapun. Kita hanya bukan sejalan. Saya tahu, jadi saya tidak ingin mempertahankan apapun. Saya hanya ingin berkata, maaf, aku juga bangga padamu. Siang Nuan, semoga kamu berhasil dalam belajar. Saya juga berharap kamu tetap pada niat awal untuk menegakkan hukum. Menjalani jalan keadilan. Setelah merapikan ini, jangan rapikan lagi. Kamu akan pergi besok, istirahatlah sebentar. Zhang Xiaoyi. Selama lebih dari 2 tahun. Selama 2 tahun lebih ini, saya sudah menuliskan beberapa dokumen untukmu. 1 surat keterangan kerja dan 1 pendaftaran arsip. Sebuah rekomendasi pelatihan. Tidak menulis 1 pun. Kamu hanya perlu melangkah maju di jalan ini. Sekarang sudah baik, kamu tidak membutuhkanku lagi. Saya akan selalu membutuhkan Anda. Nanti jika saya mendirikan rumah sakit, saya akan mengundang Anda sebagai konsultan. Nanti saat itu saya akan membantu Anda. Hahaha Zhang Xiaoyi, sampai jumpa. Jangan sampai bertemu lagi. Nanti kalau kembali ke Beijing langsung datang ke rumah sakit sekolah cari aku. Kamu masih ingat pertemuan pertama kita? Ingat 3 preman kecil yang menghadangmu. Bajuku sobek dan kamu yang menjahitnya untukku. Baju itu masih ada di lemari saya sekarang. Aku simpan sebagai harta karun toko. Merekmu itu namanya apa ya? Hao Tian tidak disebut Siang Tian. Sudah mendaftar merek dagang. Tunggu sampai toko di Huacheng dibuka. Kamu adalah pemegang saham nomor 1. Saya tidak mengeluarkan banyak uang. Tanpa modal awalmu itu, saya rasa saya bahkan tidak akan memulainya. Dan kamu punya pandangan yang baik. Kamu lebih tahu mana yang laku dan mana yang tidak dibandingkan aku. Itu karena desainmu yang bagus. Jangan saling puji. Mari bicara serius. Pergi ke Siehe dan jaga dirimu baik-baik. Jangan sampai suatu hari hanya tidur 5 jam. Mahasiswa kedokteran 5 jam sudah dianggap banyak. Aku yang bercanda dengan Siang Nuan akan menjaga diriku dengan baik. Kamu juga. Sahabat seumur hidup selamanya. Oh. Ini adalah toko pakaian pertamaku. Segera aku akan membuka toko di Huacheng. Kami bertiga tidak akan pernah terpisah. Baiklah, kami mendukungmu. Saatnya menelepon. Cuaca dingin pakai celana dalam musim gugur.
Jangan pelit dalam hal makanan dan minuman. Tante, saya mengerti. Peganglah. Bukan uang besar yang dihabiskan di jalan. Sen paman tidak perlu memintamu. Ambil saja Xiao Nuan. Guru hanya berkata satu kalimat. Belajar kedokteran adalah pekerjaan yang sulit. Kamu bisa bertahan. Jika ada apa-apa, kirim pesan. Xiao Nuan, saya akan pergi ke Huacheng bulan depan. Tunggu aku. Ingat baik-baik. Kereta saya berangkat sore nanti. Kamu pergi dulu. Aku akan menyusul. Anggota, saya menunggu kamu di Huacheng. Kamu adalah yang terakhir. Nama saya Yomin. Kelas klinik 3. Mereka berdua adalah Li Fang dan Wang Xiaohong. Kelas klinik Xiang Nuan. Saya masuk sebagai pemuda masyarakat. Usia saya lebih tua dari kalian. Pemuda masyarakat. Kamu dulu bekerja sebagai apa? Dokter desa. Pernah menjadi petugas kesehatan di Universitas Huaqing selama 2 tahun. Kamu pernah menjadi petugas kesehatan. Jadi kamu bisa melakukan segalanya, kan? Tahu beberapa dasar. Nanti saya juga ingin belajar bersama semua orang. Kepala sekolah yang masuk sendiri di usia 21 tahun, kamu luar biasa sekali. Kabin kecil ini sangat indah. Sebuah hadiah dari seorang teman. Laki-laki, laki-laki, ya. Kamu bawa apa ini? Ini adalah yang dititipkan Busu kepada saya. Celana dalam musim gugur, mantel, sayuran acar, daging asap, saus cabai. Dia bilang tidak nyaman membawa di kereta. Biarkan saya mengangkutnya secara manual. Ini bahkan lebih dramatis daripada pindahan. Masih ada yang lebih berlebihan. Saya sudah menyewa rumah, 1 kamar 1 ruang tamu. Berjalan kaki 10 menit dari Xiehe. Berjalan kaki 15 menit dari kantor kami. Begitu cepat. Saya datang seminggu lebih awal. Pasar sayur rumah. Toko buku sudah saya ketahui dengan baik. Cheng Yuan, apakah kamu selalu merencanakan segalanya sebelumnya? Segala sesuatu yang tidak pasti harus direncanakan sebelumnya. Tapi kamu sudah pasti. Ayo, aku bawa kamu untuk melihat sekolah kita. Daging babi merah di kantin cukup enak. Kenapa kamu tidak memberiku bunga yang baru saja dibeli? Ini disebut pernyataan kedaulatan. Kita berjalan mengelilingi kampus seperti ini. Semua orang tahu kamu tidak lajang. Saya juga bisa sedikit lebih tenang. Anggota, kamu ini benar-benar licik dan cerdik. Bagaimana dengan toko ini? Lebih baik daripada yang kamu katakan di telepon. Apakah sewa mahal? Mahal tapi masih terjangkau. Kepala pabrik Sao memperkenalkan saya beberapa pemasok dari Huacheng. Biaya bahan untuk bisnis telah ditekan. Saya sudah mencatat ukuran etalase. Nanti aku akan membantumu membuat 1 set rak pameran. Kak, sekarang kamu adalah arsitek terkenal dari firma yang terkenal. Memberikan saya membuat rak pajangan apakah terlalu merendahkan? Membuat sesuatu untuk adik perempuan sendiri tidak dianggap merendahkan kemampuan. Apakah baju manis ini cukup untuk dijual? Pertama, saya mengawasi kualitas barang yang diproduksi oleh pabrik untuk pengosongan stok. Untuk batch kedua, saya akan mulai mendesain sendiri. Mulai membuat pola. Dan saya sedang bernegosiasi dengan sebuah pusat perbelanjaan untuk masuk. Jika berhasil, saya sudah menjadi merek di pusat perbelanjaan Huacheng. Hahaha. Aku tahu kamu bisa melakukannya. Zheng Hui, kamu di sini bagaimana? Datang ke Huacheng untuk urusan kerja. Sekalian. Sen Mingxuan meminta saya untuk membawakan ini untukmu. Mengapa dia tidak mengirimnya sendiri? Dia bilang dia tidak layak untuk menulis surat. Lebih formal jika aku menyerahkannya langsung padamu. Xiang Nuan. Dia telah berubah. Setelah lulus, dia masuk ke firma hukum. Seluruh dirinya telah banyak merenung. Tahun lalu, dia juga pergi ke desa beberapa kali untuk memberikan penyuluhan hukum. Bagus sekali. Dia akhirnya menemukan apa yang ingin dilakukannya. Dia sudah melepaskanmu.
Dia memintaku untuk menyampaikan pesan. Semoga sukses dalam studi Anda. Rumah sakit di desa Taoyuan di masa depan. Jika membutuhkan bantuan hukum, dia memberikan layanan gratis. Tolong balas dia untukku. Terima kasih atas informasinya. Ada satu hal lagi. Saya dipindahkan ke cabang Huacheng. Kita mungkin akan sering bertemu di masa depan. Itu kebetulan Tian juga ada di Huacheng. Nanti kita makan bersama. Dan Tian di Huacheng. Membuka toko yang bernama Siang Nuan. Nanti aku kasih alamatnya. 8 tahun kemudian, Siang Nuan lulus dan menjadi dokter. Nuan kembali. Aduh, mahasiswa kembali. Nak, biar aku lihat apakah kamu sudah gemuk. Kakek, aku sudah bertambah 3 jin. Makanan yang diolah sangat baik untuk kesehatan. Bertambah berat badan itu baik. Nuan, kaki saya selalu sakit saat cuaca mendung. Kamu lihat radang sendi rematik. Jiaoshu, saya akan akupuntur kamu sebentar. Buatkan resep untuk merendam kaki lagi. Anda harus berendam selama sebulan. Masuk musim dingin, rasa sakitnya akan hilang. Rumah sakit kabupaten menyuruhku minum obat pereda nyeri. Kamu hanya perlu disuntik 2 kali dan itu sudah cukup. Akupuntur ditambah rendaman herbal menyembuhkan akar masalah. Obat pereda nyeri hanya mengobati gejala. Saya percaya pada reputasi keluarga Lau Xiang. Kamu tidak percaya, biarkan aku yang datang dulu. Hahaha, aku juga percaya. Saya juga percaya kok. Tapi aku yang datang lebih dulu. Loh? Nak, hari ini kamu sudah melihat lebih dari 30. Metode ini lebih lancar dibandingkan saat saya masih muda. Itu karena ajaran guru yang baik. Metode akupuntur milik Dr. He tidak sama dengan cara Anda. 2 metode digabungkan. Efeknya lebih baik. Kamu sudah dewasa. Keinginan terbesarku dalam hidup ini. Jadi di desa kita ada sebuah puskesmas yang resmi. Saya sudah tua dan tidak bisa berlari lagi. Orang-orang di desa harus mendaki 2 gunung untuk berobat. Kakek, saya sudah lulus. Berhasil mendapatkan sertifikat dokter profesional. Saya kembali untuk melihat rumah sakit. Bukan puskesmas, ini rumah sakit. Rumah sakit benar. 2 lantai dengan ruang rawat jalan dan apotek di lantai dasar. Ruang perawatan lantai 2. Anggota sudah menyelesaikan gambar rencananya. Struktur pemulihan kerusakan. Mengambil bahan dari lokasi. Perlindungan gempa dan isolasi panas. Jendelanya sangat besar. Pasien yang berbaring bisa melihat gunung. Anggota yang kamu maksud. Apakah dia yang mengirimkan kamu rumah kayu kecil itu? Kapan kamu akan membawanya pulang untuk diperlihatkan kepada kakek? Nanti saat liburan, aku akan membawanya pulang. Selamat ulang tahun, Bibi. Xiao Nuan, bukankah kamu bilang tidak bisa pulang tahun ini saat libur musim dingin? Saya hanya ingin memberi Anda kejutan. Ini adalah shawl Kashmir dari Huacheng Rui Fuxiang. Silakan coba. Bagus sekali, sangat bagus. Lao Shen, coba lihat ini. Lihatlah, kamu sudah memotret 3 kali. Tebak sudah. Xiao Nuan, duduklah. Xiao Nuan, kuliah di kedokteran itu berat tidak? Capek tidak capek, sulit tapi sepadan. Semester ini saya mendapatkan beasiswa. Aku sudah tahu, Lao Shen. Kepala sekolah kita mendapatkan beasiswa lagi. Kecil pendek, Paman menghormati Anda. Kamu lebih berprestasi dibandingkan anak-anak keluarga Sen kami. Ayah, aku masih duduk di samping sini. Kamu juga harus berusaha lebih keras. Tapi masih kalah jauh dibandingkan dengan sekolah. Saat kamu tidak di rumah, ayahku setiap hari mengajarkanku tentangmu. Itu berarti Paman memiliki pandangan yang baik. Bos He, saya datang untuk menepati janji terakhir. Membantu kamu menyusun kontrak hukum. Kamu benar-benar datang juga. Saya pikir itu hanya basa-basi. Pengacara berbicara pasti akan ditepati. Kamu bawa perjanjianmu dengan pusat perbelanjaan.
Tunjukkan kontrak sewa yang sedang dibicarakan itu padaku. Poin potongan ini bisa dinegosiasikan. Standar yang diberikan oleh pusat perbelanjaan adalah 20%. Merekmu yang baru mulai bisa dinegosiasikan hingga 15%. Ada juga subsidi renovasi ini. Pusat perbelanjaan seharusnya menanggung sebagian biaya renovasi. Saya sama sekali tidak mengerti hal-hal ini yang tidak tertulis dalam kontrak. Jadi saya datang. Nanti semua kontrakmu akan aku periksa dulu sebelum tanda tangan. Zheng Hui, mengapa kamu begitu baik padaku? Karena aku juga tidak baru mengenalmu. Sejak pertama kali melihatmu di rumah sakit kampus Huking, saya merasa gadis ini menarik. Kemudian di stan Xiangnuan, pernah membeli kemeja yang kamu buat. Sekarang masih tergantung di lemari pakaian saya. Kamu pernah membeli bajuku. Membeli kemeja biru muda yang pas di pinggang itu. Sudah dipakai selama 2 tahun dan belum rela untuk dibuang. Kemeja yang kamu itu, apakah kancingnya sudah jatuh? Jatuh 1 butir. Saya menjahitnya kembali, tetapi hasilnya tidak bagus. Berikan sini, aku akan memperbaikinya untukmu. Baiklah. Arsitek Chengda sudah makan. Kamu lihat proyek ini, Pusat Kesehatan Masyarakat. Pihak pertama melihat rencana rumah sakit desa Taoyuan saya yang terhambat, yang datang dengan sukarela. Jadi pusat medis ini, dengan desain di desa Taoyuan menggunakan prinsip yang sama. Ya, kayu tua ditambah bahan modern, pemandangan jendela besar, pasien yang berbaring bisa melihat taman. Dan juga menggunakan saran yang kamu berikan tahun lalu. Kebun obat ada di luar jendela, baik sebagai pemandangan maupun sebagai kebun obat. Itu bukan saran saya. Itu hanya omong kosong saja. Hahaha, apa yang kamu katakan itu sudah sangat hebat. Begini baik sekali, Chen Yuan. Proyek desa Taoyuan sudah dalam tahap persiapan. Apakah kantormu bersedia menerima proyek desa atau tidak? Jadi saya bersiap untuk membuka kantor saya sendiri. Proyek pertama, Rumah Sakit Pusat Desa Taoyuan. Kamu bukanlah pemberontakan dadakan. Sudah mengumpulkan dana awal selama 8 tahun. Sumber daya klien juga sudah ada. Anggota terima kasih padamu. Xiangnuan, saya yang harus berterima kasih padamu. Kau tidak tahu betapa besar keberanian yang kau berikan padaku. Kau bukan hanya kekasihku, masih menjadi sahabat dan pemandu saya. Hahaha. Tinggi sedikit lagi di sisi kiri. Kayunya bagus. Struktur bambu yang tepat, menggunakan bahan yang ada di sekitar, perlindungan terhadap guncangan dan isolasi suhu. Semua jendela menghadap ke selatan. Kamar perawatan bisa melihat gunung. Desain ini bagus. Kondisi pasien baik. Semoga cepat sembuh. Papan nama rumah sakit guru belum dipasang. Saya ingin meminta Anda untuk menggantung papan nama bersama saya. Rumah sakitmu, kamu yang pasang sendiri. Nama Anda juga ada di papan nama. Anak ini, aku kira kamu hanya bercanda. Saya tidak pernah berbicara omong kosong. Paman Shen dan Bibi Su. Tanpa kalian, dulu, saya tidak punya tempat untuk berteduh di kota utara. Anak ini, kenapa kamu mengatakan semua ini? Area penyembuhan di rumah sakit dinamai berdasarkan kedua nama tersebut. Namanya adalah Shensu Terapi. Baiklah, hidupku yang tua ini sudah sangat berharga. Xiangnuan, aku sudah punya tempat untuk menjalani kehidupan pensiun ini. Nanti saya yang akan jadi penasihatmu, gratis. Guru Zhang, Anda selalu menjadi penasihat saya. Xiangnuan, ini adalah anggaran hukum yang saya bantu buat untuk rumah sakit. Layanan tanpa biaya berlaku selamanya. Terima kasih Shen Mingxuan. Kamu sekarang adalah pengacara yang paling dapat diandalkan. Tidak bisa menjadi arsitek besar. Tapi soal hukum, kamu tenang saja. Xiangnuan, kamu harus memikirkannya dengan baik. Menikahlah dengan kakakku. Dalam hidup ini, aku harus sabar menghadapi segala perencanaan yang dia buat sebelumnya. Saya menyukai perencanaan yang dia lakukan sebelumnya. Hal teruntuk saya yang paling beruntung dalam hidup ini. Aku bertemu dengan kekasihku yang sejalan, Xiangnuan.
Terima kasih telah menunggu saya selama bertahun-tahun. Terima kasih telah membangun rumah sakit untukku. Terima kasih telah ada di sampingku setiap kali aku membutuhkannya. Kalau begitu, saya akan menambahkan satu kalimat lagi. Terima kasih telah mengenakan gaun berwarna biru muda itu. Berdiri di bawah sinar matahari. Kau tumbuh di bawah sinar matahari. Aku datang padamu dengan baik. Aku menuju ke arah Nuan. Harus diterima di universitas kedokteran terbaik. Aku dan Tian harus menjadi desainer pakaian terbaik. Saya dan anggota saya pasti harus menjadi arsitek terkemuka. Siang Nuan. Mengobati dunia dengan kebaikan. Kembali ke kampung halaman untuk memberikan manfaat. Dan desainer pakaian yang unik seperti Tian. Cheng Yuan. Dengan nama arsitektur. Melindungi yang terkasih. Siang Nuan, kamu seharusnya istirahat hari ini. Pasien ini adalah untuk pemulihan pasca melahirkan. Saya sudah menyiapkan resepnya. Sekarang saya akan istirahat. Kamu yang menentukan. Aku akan membuatkanmu sup. Jangan lupa tambahkan goji berry ke dalam sup.